Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Menjawab atau Salahuddin Al-Ayyubi juga boleh. Ya, pada sore hari ini kita akan membahas apa yang diupload oleh Layar Teologi ya, Pak Rudi Layar Teologi itu namanya Rudi juga. Diupload 20 jam yang lalu gitu. Ini menayangkan seorang DPO ya, daftar pencarian orang ya, yang bernama Cornelius Costea atau disebut-sebut oleh mereka itu Haji Muhammad KC. Judulnya adalah Kristen Agama Penjajah, tanda kurung ya, tanda tanya. Lalu Islam agama apa? Tanda tanya juga. Pertanyaan Haji Muhammad KC yang tidak dapat dijawab Muslim. Nah, ini berarti ada sebuah tantangan ya, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Muhammad KC, DPO dari RASI ya, masyarakat spiritual Indonesia gitu. Yang ditanggapi gitu, yang diundang oleh Layar Teologi kan gitu kan 20 jam lalu. Kita coba lihat ya bagaimana sih tantangan dia tuh. Artinya kita merdeka dari segala bentuk penjajahan. Ya, Baik itu penjajahan yang berbentuk agama, baik itu penjajahan yang berbentuk bahasa Arab. Nah, Indonesia ini sekarang oleh Muhammad KC mulai dibuka-buka itu. Jangan mau dijajah oleh bahasa Arab yang tidak mengerti dipaksakan. Akhirnya kan ribut sama temen. oh, oke. Boleh berbahasa Arab asal mengerti. Supaya tidak dibohongin oleh orang luar. Ya. Ya saya buka nih. Jadi penasaran nih. Iya, jadi terima penasaran, kasih Pak. atas terima kasih Pak Rudi nih, saya diizinkan Iya. masuk. Iya, silakan, Pak. Jadi negara Indonesia ini sekarang sedang diobok-obok oleh penjajah bangsa Indonesia sendiri yang menggunakan bahasa Arab. Contoh si Yahya Waloni. Waduh, ngomongnya itu menyakitkan. Ya, tapi kenapa mereka biarkan berkeliling? Saya kira tidak ada konektivitas ya, tidak ada hubungan korelasi antara Pak Ustadz Yahya Waloni dengan bahasa Arab ya. Bahkan Pak Yahya Waloni itu seorang mu'alaf gitu yang minimalis ya, menggunakan bahasa Arab. Kalau kita lihat ceramah-ceramah beliau paling-paling salam pakai bahasa Arab. Kemudian dia seorang mu'alaf yang cerdas. Artinya dia bisa mengungkapkan hadis Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian pelontaran dalam ceramahnya minim bahasa Arab dibandingkan dengan Pak Ustadz Abu Somad atau yang lainnya. Kalau Pak Adi Hidayat kan jelas dia kuliahnya pun di sekolah hebat kan di luar negeri, mungkin menggunakan medium bahasa Arab. Pak Abu Somad apalagi kan di Al-Azhar kan gitu kan, di Al-Azhar Mesir kan. Ketika dia datang hari pertama pun dia dapat namanya general session atau kuliah umum menggunakan bahasa Arab, dan dia mengaku kan pada hari pertama itu dia bingung, dan dia melakukan kursus dengan seniornya gitu kan. Demikian ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Pak Ustadz Pak Adi Hidayat, dengan Pak Yahya Waloni, apa Yahya Waloni maaf. Kalau dibandingkan Pak Yahya Waloni dengan Pak Abdul Somad atau dengan Pak Adi Hidayat, lebih minim bahasa Arabnya. Sehingga dikatakan bahwa ini Arab menjajah kita melalui ceramahnya Pak Yahya Waloni itu tidak matching ya. Kalau saya lihat Pak Yahya Waloni itu minim menyebutkan bahasa Arab, paling-paling ketika salam atau menyebutkan kalimat thayyibah gitu, minimalis, dan menyebutkan Al-Qur'an. Dia cerdas ya. Mungkin mualaf yang paling cerdas dia karena dia berani gitu mengungkapkan kata-kata dalam bahasa Arab yang lumayan fasih, dan dia dalam keadaan posisi ya belum puluhan tahun, sehingga dia termasuk orang yang hebat, berani gitu loh, bisa menguasai kalimat-kalimat atau kata-kata hadis Quran gitu ya. Demikian ya. Jadi tidak benar ya dikatakan bahwa kita dijajah oleh bahasa Arab, tidak. Ceramah-ceramah menggunakan medium bahasa Indonesia, kemudian sudah ada peraturan kan dari menteri juga bahwa semua lembaga-lembaga itu harus wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi, betapapun di sekolah berstandar internasional ya, betapapun di sekolah berstandar internasional yang menggunakan mungkin bilingual, tetap media penyampaiannya masih menggunakan bahasa Indonesia, kecuali yang berhubungan misalkan bahasa Inggris ya. Kalau pelajaran bahasa Inggris boleh menggunakan medium bahasa Inggris ya,
Misalkan open your book please ya, open the book page 18 misalkan. Please discuss the materials and so on dan seterusnya misalkan. Itu boleh untuk melatih gitu, untuk melatih mereka menggunakan bahasa Inggris itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian gurunya menyuruh, oh please Budi, clean the board misalkan. Hey you, please close the windows dan so on dan seterusnya. Itu dalam rangka edukasi. Tetapi dalam pelajaran lain dan seterusnya itu menggunakan media-media bahasa Indonesia, tidak ada penjajahan bahasa Arab ya. Di Indonesia tidak, dan tidak ada agama penjajahan, tidak ada, karena semua itu kan menggunakan prosedur. Contoh, misalkan Islam datang ke Indonesia menggunakan dengan melalui jalur perdagangan. Ulang lagi ya, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan kan, dari orang-orang Gujarat, oke? Nah, kemudian Kristen mungkin kan sejarah mengatakan bahwa di antara misi imperialisme itu membawa tiga kan, 3G namanya. Pertama gospel, penyebar luasan agama. Ya faktanya kan Depok kan. Depok itu adalah daerah penempatan kan, pemukiman. Di sana ada pemukiman dari luar Jawa, lalu juga si Cornelis Castennya itu ya menginjili kan gitu, menyebarluaskan agama di sana. Di video kemarin saya sudah sampaikan. Kedua, glory ya, memberikan kemenangan dan kemasyhuran kepada ratunya, rajanya di Eropa. Ketiga, itu yang gawat, gold, memeras ya, semua harta kekayaan dari negara jajahan kan, itu sejarah berkata demikian di buku-buku. Kalau itu dibantah ya harus dibantah juga, dihapus lah itu, diedit kan, pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sejak SD SMP, demikian ya. Oke, next. Dakwah di mana-mana, ngomongnya ngalir ngidul, ayatnya nggak jelas. Ya, kenapa saya bilang nggak jelas? Kalau Yahya Waloni saya tanya, di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah di Al-Quran? Saya yakin sampai botak nggak bisa jawab dia. Itu yang pertama. Oke. Dan saya tanya lagi, yang kedua, Yahya Waloni di mana? Bisa nggak nunjukin 2 kalimat syahadat di Al-Quran? Oke. Saya dari kecil loh bahasa belajar Al-Quran dari kecil, ya. Iya. Jadi kalau Yahya Waloni mau nantang saya, ayo debat di ring. Oke, ini ada 2 pertanyaan. Sebutkanlah adanya Muhammad bin Abdullah dalam Al-Quran. Untuk menjawab ini kita harus terangkan bahwa satu ya, Al-Quran itu bukan kitab autobiografi. Untuk menemukan Muhammad bin Abdullah tentu tidak dalam Quran, karena Quran tadi kan berisi petunjuk, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, berisi tentang riwayat-riwayat para nabi. Kan gitu, juga menceritakan tentang bagaimana hukum-hukum yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, kepada umat Kristiani, kepada umat Yahudi kan gitu kan. Bahkan cerita tentang Adam, penciptaan Adam, terus kepada Nuh, Idris dan seterusnya yang mungkin dalam Bible pun tidak ada. Contoh peristiwa tentang Nabi Idris tidak ada. Ya, siapa lagi misalkan Zulkarnain tidak ada, Luqmanul Hakim tidak ada. Dalam Quran disebutkan atau menyebutkan sesuatu yang mungkin dalam Bible pun tak bisa menjawab. Contoh, Nabi Isa bisa berbicara pada saat kecil. Di dalam kitab-kitab tidak ada. Padahal itu fakta yang membantu Kristen sebetulnya. Kenapa ibunya Yesus tidak dibunuh? Kenapa ibu Yesus tidak sampai kena hukuman rajam? Nah, kan di Yahudi itu kalau orang punya anak tanpa ayah, kan itu berarti berzina. Hukumannya rajam sampai mati. Pertanyaannya, kenapa kok ibu Maryam tidak dibunuh oleh orang Yahudi? Mungkin dia menemukan sebuah keajaiban. Bayi yang di dalam gendongan Maryam itu berbicara. Fakta itulah yang tak bisa dipungkiri bahwa Yesus atau Isa adalah seorang nabi dan bahwa ibunya tidak melakukan perzinahan dengan tentara Romawi sebagaimana tuduhan orang Yahudi kan gitu. Demikian. Oke. Karena Al-Qur'an itu bukan biografi Nabi Muhammad, begitu banyak konten-kontennya, tidak menyebutkan detail Muhammad tuh bapaknya siapa, ibunya siapa, kakeknya siapa. Itu ada dalam hadis. Itu pun ada pada kitab-kitab Sirah Nabawiyah gitu ya. Sirah Nabawiyah berarti kan cerita tentang Nabi Muhammad ya. Di situ pun jelas bahwa Nabi Muhammad Allah gitu ya, tidak ingin mengkultuskan Nabi Muhammad di posisi itu. Bahkan penyebutan Nabi Muhammad lebih minim dibandingkan penyebutan daripada Nabi Isa.
Kenapa Nabi Isa lebih banyak disebutkan sampai lebih daripada 24 gitu? Karena banyak kritik-kritik Islam terhadap ritual-ritual kekristenan kekinian yang mungkin berbeda dengan Nabi Isa. Maksud penyebutan Nabi Isa agar Nabi Isa itu terbebaskan daripada tuduhan-tuduhan atau sangkaan-sangkaan bahwa apa yang dilaksanakan oleh umat Kristiani sekarang adalah merupakan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa. Contoh, wahai Isa, apakah engkau kan gitu menjadikan aku sebagai sekutu? Maaf, apakah engkau dan ibumu menjadi sekutu bagiku? Nabi Isa mengatakan tidak kan. Maha suci engkau. Di situ dia membersihkan Nabi Isa dari upaya-upaya yang mungkin pernah terjadi, sejarah mencatat adanya pengagungan Nabi Isa sehingga disetarakan dengan Tuhan. Contoh Konsil Nisea, Bapa dan anak adalah co-equal, coexistent. Co-equal berarti sama-sama setara, coexistent berarti sama-sama hadir. Lagi Konsil Efesus adanya Theotokos, adanya ibu Tuhan. Nah, itu mungkin dikritik oleh Quran kan? Apakah engkau dan ibu menjadikan saingan Tuhan selain aku? Nabi Isa mengatakan tidak. Itu berarti apa? Penyebutan Nabi Isa itu untuk mengklarifikasi bahwa Nabi Isa terlepas daripada apa yang mereka percayai yang di kekristenan sekarang gitu loh. Sehingga Nabi Isa itu banyak disebutkan. Kenapa banyak disebutkan? Berarti begitu banyak permasalahan-permasalahan kekristenan yang dikritik oleh Quran. Sehingga tadi saya bilang Islam turun sebagai kritik kepada Kristen. Oke. Kedua, pertanyaan kedua. Apakah Nabi Muhammad dalam Quran ada? Ya ada dong, jelas. Banyak disebutkan kan. Muhammadur Rasulullah ini ada nih. Al-Fat 29 kan. Muhammadur Rasulullah ini Muhammad. Muhammad sebagai apa? Sebagai Rasulullah. Ini berarti menjawab dua pertanyaan ini. Adanya nama Nabi Muhammad dalam Quran. Kedua, menjawab pertanyaan kedua. Sebutkan di Quran katanya tauhid. Gitu kan? Atau syahadat. Jawabannya mudah saja, Bro. Ini baca. Oh ya, sorry tadi. Kenapa tadi katanya Quran itu dibuat dalam bahasa Arab? Ya ini kan sekiranya dasarnya ada kan? Ini dasarnya nih. Mana dasarnya? Nah ini. Quran dibuat dalam bahasa Arab itu untuk pertama-tama memudahkan dipahami. Kedua lagi untuk memastikan lurusnya gitu loh, tidak ada deviasi ya. Karena beda orang, beda bahasa untuk melahirkan deviasi-deviasi. Nih, ayatnya adalah Al-Qur'an Arad ayat 37 ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, jadi bahasa Arab ini diturunkan sebagai medium daripada Al-Quran untuk agar dapat dipahami, dan Allah menjamin otentisitas, originalitas ya daripada Quran dari penyelewengan ya. Ada dua ayat ini, nih saya bacakan ayatnya. Oke. Nah, oke, mana ayatnya? Ada dua ayat ya, sebentar. Oke. Nah, di sini. Qur'anan Arabiyyan ghairu di'iwajil la'allahum yattaqun. Dia atau ialah atau dialah Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Maksud tidak ada kebengkokan apa? Tidak ada kontradiksi gitu loh antara ayat dengan ayat. Gitu ya, antara Quran dengan hadis. Nah, sementara BPL ya kalau kita buat studi gitu ya, buat studi vertikal, horizontal, ada beberapa kontradiksi ya yang perlu dijelaskan gitu ya oleh para ahli di bidang Kristen ya. Saya pernah membuat kan, kemarin saya udah membuat review debat antara Siti Fatimah Saktiah kan dengan Ibu Irene Handono kan, bahwa Bu Irene benar menyampaikan adanya kontradiksi. Contoh tadi, jadikanlah mereka muridku kan gitu kan, baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kan gitu kan, kepada semua bangsa. Nah, kepada semua bangsa ini kan berkontradiksi dengan ayat lain di dalam Matius sendiri. Pergilah kepada bangsa-bangsa Israel, jangan kau dekati bangsa Samaria. Kan itu di situ. Lagi misalkan, tidaklah aku diutus kecuali kepada domba-domba yang sesat di kalangan Bani Israel. Nah, kata-kata Bani Israel, kemudian pergilah kepada bangsa-bangsa, jangan kau dekati bangsa Samaria, berarti kan itu perintah hanya kepada penyebarannya kepada Bani Israel saja. Berkontradiksi dengan Matius terakhir kan. Matius ayat berapa ya? Yang terakhir ya, ayat
28 Pak, ayat 18 kalau alam ya. Ayat 28 nggak salah. Apa ayat 20 ya atau 19 ya. Isinya itu adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa itu sebagai muridku. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kepada semua bangsa itu berkontradiksi, itu namanya adalah kontradiksi secara vertikal. Artinya apa? Antara pasal satu dengan pasal lainnya mengandung sebuah yang tidak konsisten ya. Ini sesuatu yang perlu diluruskan. Sehingga tadi ada namanya Yesus Seminar kan yang menyatakan bahwa Matius ayat terakhir gitu itu diduga itu bukan dari Yesus sehingga berwarnanya warna apa gitu, ada warnanya kan itu produk daripada Yesus Seminar. Dia membuat namanya The Five Gospel, dari 5 five kan 5 tuh, dari 5 gospel itu dibuat studi. Nah, dari studi itu dilihat mana yang konsisten daripada semua 5 itu namanya studi Bible menggunakan horizontal ya, sebuah fakta lalu didukung oleh berbagai macam Alkitab. Nah, mana yang mengikuti semuanya, maka itulah yang dianggap sesuai ucapan daripada Yesus ya, yang tidak ada kebengkokan. Nah, Quran di sini apa? Tidak ada kebengkokan, dijamin. Jaminannya apa? Allah bersabda kan, Inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran dan aku menjaganya. Nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, di antara janji Allah untuk memastikan Quran itu adalah tidak bengkok, terjaga, adalah tadi originalitas daripada bacaan Quran yang dalam bahasa Arab. Ya, di samping tadi untuk memahami dan juga untuk memastikan dia itu sama gitu loh. Jangan sampai ada deviasi-deviasi. Nah, demikian. Sehingga varian-variannya itu nggak terlalu banyak. Ya, tidak ada Quran yang berbeda kan gitu. Misalkan, kalaupun ada perbedaan, paling-paling perbedaan-perbedaan, tanda-tanda dan seterusnya saja gitu. Oke, demikian ya. Pertanyaan kedua di sini kan, sebutkan dalam Quran adanya 2 kalimat syahadat. Gampang jawabannya ini, jawabannya. Nah nih, mana ya? Ini ya. Oh ya, ini nih jawabannya. Bisa dalam As-Saffat ayat 35 ya. Innahum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan pada mereka la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri. Ini kan la ilaha illallah, ini kan kalimat tauhid pertama kan. Syahadat, 2 kalimat syahadat. Tambah lagi syarat keduanya apa? Ini baru la ilaha illallah. Kapan Muhammad Rasulullah-nya? Di sini di Al-Fat 29. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kufar. Kan gitu kan? Ruhama'u bainahum dan seterusnya. Nah, Muhammadur Rasulullah kan kalimat apa? Syahadat yang kedua kan ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jelas faktanya di Quran itu ada. Mungkin tidak lengkap, misalkan inilah kalimat syahadat, misalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak demikian, dipisah-pisah, tapi itu enggak masalah. Kenapa? Nah, karena terpisah-pisah itulah maka ada hadis yang menyempurnakan. Ini hadisnya nih. Ini hadisnya disempurnakan. Ini hadisnya apa? Ini jelasnya hadis mutawatir ya. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wal jannata haqqah wan naru haqqah adkhalahullahu jannata ala makana minal amal. Kan gitu kan? Barang siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah gitu, yang wajib diibadahi dan tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh dari ruhnya, dan bahwa surga adalah benar dan bahwa neraka adalah benar, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sebagaimanapun amal yang telah dia perbuat. Hadis ini kan mutawatir nih, dari Ahmad, Baihaqi, Bukhari, Muslim, An-Nasai dan seterusnya, Abu dan seterusnya. Ini berarti kan karena banyak yang meriwayatkan, berarti apa? Berarti mutawatir, ya, sahih dan mutawatir. Ya demikian. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya tidak ada kok penjajahan bahasa Arab. Ya, kita menggunakan bahasa Indonesia. Kita sudah ada namanya itu apa? Sumpah Pemuda kan. Berbahasa satu, bahasa Indonesia dalam media-media resmi bahkan kenegaraan pun
menggunakan bahasa Indonesia. Ada aturannya tuh. Di sekolah-sekolah, di publik-publik itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kalau dalam ibadah itu tidak wajib. Kenapa? Ibadah itu kan tadi, sholatlah seperti aku sholat, kata Nabi. Nah, dalam kondisi sholat itulah kita menggunakan, kalau perintahnya memang menggunakan bahasa Arab kan nggak terlalu sulit tuh. Bacaan sholat tuh ya pakai bahasa Arab, nggak masalah. Quran ya awal bahasa Arab ya bahasa Arab sudah. Kenapa? Di sini pun sebutin kan ya. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya dapat dipahami, ya sudah, tinggal kita buat terjemahannya supaya dipahami gitu loh. Tapi jangan melarang juga Quran dibuat sebagai terjemahan saja, tidak ada originalitas Arabnya, bahaya itu. Jangan dipaksakan apa yang terjadi pada Kristen, mereka tidak memiliki Quran, Injil dalam bahasa Ibrani. Kalau kita baca di Injil Hebrew ya, Injil interlinear itu yang berbahasa Hebrew itu hanya perjanjian lama. Perjanjian baru menggunakan bahasa Latin. Nah, padahal Yesus dalam Matius itu sering berkata kan, Eli, Eli, lama sabachthani, ini bahasa Aramaik gitu loh. Atau bahasa Hebrew, kenapa kok hanya pada kata-kata Eli, Eli, lama sabachthani saja? Ada bahasa aslinya, kok bahasa lainnya tidak pakai bahasa asli gitu loh. Nah, itu jadi masalah. Kalau Quran tuh semuanya linear, Arab semua. Nah, untuk memahaminya menggunakan bahasa terjemahan, oke? Dua kalimat syahadat ada dalam Quran, hanya terpisah. Nah, karena terpisah itu, maka Nabi menyempurnakan, menerangkan dengan hadis-hadis lainnya. Ini hadis yang sudah saya sebutkan. Ada lagi hadis lain. Tidaklah aku diutus kecuali aku untuk memerangi kan ya sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hadis lainnya kan gitu ya. Itulah kira-kira penyampaian daripada Muslim menjawab gitu ya. Untuk menjawab. Nah, jadi dua jawabannya sudah kejawab. Nanti kita lihat lagi bagaimana kondisi si KC ini yang DPO ini. Dia sedang di mana ya? Kita lihat lagi dia di mana sekarang. Sombong nih yang Maman KC. Jadi kalau seandainya betul, tidak ada yang benar manusia. Ulama yang melawan negara juga dipancung. Yang saya ngerti ulama motong ayam, saya nggak pernah. Tidak ada yang benar manusia semua. Sih. oh Di sini jelas ya KC sedang dengan anaknya nih. Ini anaknya nih ya, di kakinya nih kan, di kakinya anaknya. Berarti dia sedang di rumahnya atau dia di sebuah tempat dan dia sedang dengan keluarganya gitu. Wallahu alam bisawab. Di manakah dia? Wallahu alam bisawab. Ya demikian saja segera. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.